itu adalah dilahirkan oleh Allah Muhammad. Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita dan harus kita jawab sendiri, ketika disebut dengan maulud atau memperingati hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terbayang di benak kita? Nyo dalam pikiran kita nyo putra adum. Apa yang tergambar? Ini mungkin kalau kita buat sebuah survei di Aceh, pasti yang oleh urang mandum kanduri, bungkuh buduh, si mano dan sebagainya. Itu bahagian daripada menampakkan surur, kesenangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul, memberikan it'amul masakin, memberikan makanan kepada anak yatim, memberikan makanan kepada para fakir miskin. Itu bahagian daripada hasanah, kebaikan, khairi, kebaikan. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah yang hendaknya di setiap benak kita ini pada hari ini adalah terbayangnya apa hikmah dan faedah daripada dilahirnya oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat daripada semenjak daripada Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampai kepada Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengutuskan rasul-rasul lain, baik itu dalam secara menyeluruh atau kepada kelompok tertentu, pada ketika kaum-kaum tersebut masih bermoral, masih berakhlak, masih berperilaku hasan, berperilaku baik, akhlaknya masih utuh. Tapi ketika akhlak-akhlak mereka hancur, maka waktu itulah Allah mengutuskan rasul-rasul berikutnya. Khulqul hasan, akhlak yang baik. Ini adalah merupakan tujuan utama dan pokok inti daripada diutusnya Rasulullah ke atas permukaan bumi ini kepada umatnya. Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlaq. Nyoba urang buat nahunya getepu innamanya adat hasar. Kebit-kebit hanya saja tujuan pokok. Wa'istu liutammima maqarimal akhlaq. Makarimal akhlak, untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Karena sesungguhnya apa yang terkandung di dalam akhlak itu adalah disitulah sesungguhnya Islam. Akhlak adalah merupakan perilaku. Kalaulah perilaku itu perilaku yang hasan, maka disebut dengan adab. Kalau perilaku itu yang mazmumah, tercela, maka disebut dengan hamqun,
lama Aceh, ulo-ulo. Perilaku-perilaku yang tercela. Dan perilaku-perilaku yang hasan ini adalah semua makhluk Allah itu sangat mengidam-idamkan. Alam semesta, binatang sekalipun sangat butuh terhadap akhlak hasan daripada manusia. Maka kalau kita lihat dalam kitab-kitab sufi, sesungguhnya semua ajaran-ajaran Islam itu adalah masuk dalam akhlak. Coba buka kitab-kitab para Imam Al-Ghazali misalnya. Ada babnya, adab iman, adab syahadah, adab zikir, adab dari malam sampai terbenam matahari, dari keluar matahari hingga terbenam, dari malam sampai keluar matahari, semuanya ada adab-adabnya. Bahkan di dalam adab-adab itu ada salat, di situ ada zikir, di situ ada hubungan manusia dengan sesama manusia, ada hubungan manusia dengan alam semesta. Maka Rasul menyatakan al-muslim man salim al-muslimu min yadihi wa lisanihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang lain daripada lisan dan tangannya. Inilah nilai-nilai akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan Islam, dalam menegakkan kalimatullahul ulia, adalah tidak terlepas daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan Rasul dengan Allah yang disebut dengan takwa. Imtisalul awamirillah wa jinabun nawahi. Rasul tidak pernah mengingkar satu pun dan tidak pernah meninggal satu pun perintah Allah. Sekalipun itu sunan. Kalau yang namanya perintah Allah semuanya dia lakukan. Itu akhlak Rasul dengan Allah. Dan Rasul kita tidak pernah melakukan sebuah kejahatan, sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai makruh sekalipun Rasul tidak melakukannya. Begitu tingginya takwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya akhlak Rasul dengan Allah. Jadi sama dengan ketika ada orang yang melakukan semua larangan Allah atau dia meninggalkan perintah Allah, sama dengan ia tidak berakhlak dengan Allah. Artinya perilakunya itu perilaku yang madhmumah, perilaku yang tercela. Kenapa dia tercela? Akhlaknya tidak ada. Karena dia tidak mengindahkan perintah Allah. Jina baiklah tak pegah dengan Allah. Jina mengurun si teman-teman, oh watai geyu buat dia urun si hantatim, berarti anaknya hana akhlak. Ketika seorang murid diperintahkan oleh gurunya, dia tidak melakukannya, dia tidak berakhlak dengan gurunya. Ketika yang dilarang dia tidak mengindahkannya, maka dia tidak berakhlak dengan orang tua dan gurunya. Ini akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah? Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesama muslim? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir dhimmi? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir muahad dan kafir harbi sekalipun? Itu akhlak. Coba kita lihat dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang kafir itu adalah mengangkat tangan, enggak dibunuh, diselamatkan dia. Coba kita
Ketika kita berhadapan dengan musuh dan orang yang sangat-sangat kita benci, ketika dia adalah mengangkat tangan, mohon maaf, pasti ditebas, tatrib aku dam ke nyo baru kutumai ke, hana bu jadau. Akhlak, bagaimana akhlak para sahabat Rasulullah, ittiba terhadap Rasulullah. Luar biasa akhlaknya. Mampu Rasulullah SAW mengimplementasikan dan menurunkan akhlaknya itu kepada sahabat-sahabatnya. Sayyidina Ali pada suatu ketika musuhnya telah jatuh. Kemudian dia mau menebasnya dengan pedangnya. Tiba-tiba dia meludah di atas Sayyidina Ali. Jatuh pedang. Reut pedang Pak Jarau ketika irudah watu. Coba lihat kita. Kita bisa mengukur pada pribadi kita. Apakah pedang itu menembus, memutuskan lehernya atau jatuh? Padahal kita kenal Sayyidina Ali adalah orang yang sangat perkasa dan orang yang sangat berani. Pedangnya jatuh. Para sahabat lain bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, kenapa kamu tidak menebasnya?" Memang betul, saya ingin menebasnya. Tapi ketika dia meludah, maka aku benci dan dengki terhadap dia. Marah aku karena dia meludahku. Maka sangat takut aku kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku menebasnya itu bukan karena Allah. Itu bagaimana akhlaknya dengan Allah sahabat Nabi. Itu akhlak dengan Allah. Ya ge menyegetaknya kan karena Allah, tapi karena bengih ke. Sehingga jatuh pedangnya. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yahudi yang selalu meludah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia sakit, Rasulullah terlebih dahulu datang ke rumahnya. Sehingga pada akhirnya Yahudi itu juga dia Islam, bermuhtad wa lima syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Betul-betul Muhammad inilah orang yang bagus sekali akhlaknya. Pada ketika Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat berkeinginan untuk mengikuti dan melakukan semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiap hari Abu Bakar membuat musyawarah, bertanya kepada para sahabat-sahabat, "Wahai para sahabat-sahabatku, apakah aku sudah melakukan semuanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah?" Salah seorang sahabat berkata, "Ya Khalifah, menurut saya masih ada hal yang belum Khalifah lakukan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sangat rutin secara kontinu." Apa itu? Itu di dekat masjid, di belakang masjid itu ada sebuah gubuk. Di dalam gubuk itu ada seorang Yahudi yang sudah tua renta dan matanya tidak ada lagi, nggak bisa melihat lagi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia masuk ke masjid, dia ke rumah itu dulu. Dia menghadam orang tua tersebut, padahal itu bukan orang muslim. Kemudian dia persiapkan makanan dan dia suap. Tiap hari ketika dia menghadam terhadap si Yahudi tersebut adalah menghujat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah diam, tidak pernah ngomong apapun dia. Padahal dia yang menghadamnya, dia yang mensuap nasinya, menyuap makanannya kepada Yahudi tersebut. Tapi dia mengunjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi orang yang memberikan, yang menghadamnya. Sesudah sahabat itu memberitahu kepada Abu Bakar, maka buru-buru Abu Bakar datang ke rumah tersebut. Dia lihat betul bahwa di rumah gubuk itu ada seorang Yahudi yang sudah tua, matanya buta. Bergegah Abu Bakar menghadamnya, memandikannya dan menyuapkannya. Kemudian ketika menyuap kuculuk makanan dalam babah, tiba-tiba jaro Abu Bakar gepeh. Tangan kamu sangat kasar. Inilah mungkin Muhammad yang aku gunjing dahulu. Apa kamu ingin membunuhku? Rupanya orang tua tersebut dia pikir itu Muhammad yang dia gunjing selama ini. Tangan kamu sangat kasar. Yang menyuap dan menghadam aku yang terdahulu. Orangnya sangat lembut, tangannya sangat lembut. Lebih daripada tangan perempuan. Abu Bakar menangis. Menangis terseduh-seduh. Kenapa dia menangis? Karena dia tidak sanggup untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah habisnya dia nangis, dia berkata kepada Yahudi, wahai Syekh, sesungguhnya orang yang menghadammu bertahun-tahun itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu gunjing selama ini dan kamu benci terhadapnya. Rupanya hati Yahudi tersebut berubah seperti langit dan bumi, berputar siang dan malam. Ternyata yang aku benci dan aku gunjing tiap hari itulah orang yang menghadammu yang begitu lembut caranya. Dan kamu siapa? Aku ini adalah penggantinya Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saksikan olehmu pada hari ini aku mengucap doa kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak, perilaku, dan sungguh luar biasa dalam perjalanan hidup Rasulullah 63 tahun itu penuh dengan kandungan-kandungan akhlak, sehingga Rasul menyatakan innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Akhlak adalah merupakan hal yang paling utama. Alam semesta, alam dengan sesama, ruhama ubainahum, asyidda walal kufar, ruhama ubainahum. Ini sifat yang melekat dengan Rasulullah dan para sahabatnya, dan juga hendaknya kita sebagai umatnya. Asyidda itu bukan teroris, bukan radikalisme, tegas. Jadi dalam arti kata bahwa Islam itu bukan agama yang tidak toleran. Agama Islam sangat toleran. Ini jangan kita salah menafsirkan asyidda itu. Coba lihat ke dalam tafsir apa makna asyidda walal kufar. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berperang dengan orang kafir. Tidak pernah Islam tidak melindungi hak-hak orang kafir, hak-hak kafir zimmi terlindungi. Bahkan sampai hari ini kita bisa melihatnya di mana orang Islam mayoritas pasti terlindungi orang-orang minoritas. Tapi di mana orang-orang non-muslim yang mayoritas, Islam minoritas, tertindas. Ini fakta bahwa Islam adalah bukan agama radikal. Islam adalah bukan teroris dan sebagainya, dengan nama-nama lain yang nama-nama tercela. Baik dengan sesama, ruhama ubainahum, dengan sama Islam itu ruhama, tidak bermusuhan. Walaupun beda ras dan suku, bangsa, imannya satu, agamanya satu, Islam.
Tidak ada beda-beda. Itu akhlak. Akhlak kita dengan lingkungan. Semuanya diatur. Man salamal muslimun min yadihi walisanih. Selamat orang Islam lain daripada yadun, tangan kita menebang sembarangan. Itu tidak ada akhlak. Mencemarkan lingkungan. Buat rumah lebih tinggi daripada rumah orang lain. Karena kita punya uang, kita bikin rumah 2 meter tingginya. Sebelah sana orang kaya bikin rumah 3 meter lagi. Kemudian yang di tengah-tengah orang miskin. Tiap hari, kalau musim hujan, dia mandi air, berenang. Anaknya, coba kita lihat, anak kecil. Di mana dia tidur? Tanya taih banget, ipak rumah manyang hayan ei. Bangga dalam rumah lung hai ei. Ibah ei rumah tanya ka banyak. Tapi akhlak enggak ada ini. Maka ini perlu ada aturannya untuk mengatur akhlak itu. Coba kita lihat di Luk Semawe hari ini. Manyang-manyang rumah, manyang-manyang rumah. Ya yuk dengan lama juga. Jalan peju, rumah urun dengan lama. Itu akhlak. 10 tahun, 20 tahun, jalan ditinggikan. Rumah-rumah besar juga bisa tenggelam, bergenang air. Itu perlu diatur dengan kanun atau perda tentang mengeluarkan IMB-nya. Hanya pegang rumah, banyak. Hanya pergi jalan krok, baru pegang dalam. Ini perlu nilai-nilai akhlak kita sampaikan. Jangan buang sampah sembarangan, enggak ada akhlak. Mencemarkan lingkungan. Ini nilai-nilai akhlaknya. Tanya ibu ruhnya. Saya pernah ke Bali. Padahal itu di sana sangat sedikit orang Muslim. Bersihnya luar biasa. Saya bertanya kepada seorang supir, kenapa di Bali ini sangat bersih? Apa jawabnya? Orang Bali ini takut kepada dewa langit dan dewa bumi. Marah dewa langit, marah dewa bumi. Saya ingat kepada orang Islam. Rasulullah menyatakan an-nadzafatu minal iman. Allahu nadhifun wa yuhibbul nadzafah. Allah itu sangat suci dan dengan cinta terhadap yang suci-suci, yang bersih. Tak buang sampah sembarangan, kemudian tiap bro lang lenggut, kemudian tergenang itu hujan, mudun, banjir. Jadi penyakit. Ini nilai-nilai akhlak inilah yang harus kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya terbayangkan duri, tapi coba baca sejarah dalam perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungan Rasulullah dengan Allah? Bagaimana hubungan Rasulullah dengan sesama? Bagaimana hubungan Rasulullah dengan musuh? Bagaimana hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alam semesta? Itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa di dalam Islam. Cuman tinggal saja kita ini yang mungkin kita adalah menjauhkan diri dengan kaedah-kaedah dan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kamu pada Rasul itu adalah merupakan uswatun hasanah. Artinya kita sekarang kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat, kita tidak perlu lagi ijtihad hari ini. Menyobu kedanya orangnya kalau bubuh lampingan, ini pajuh. Sudah disiapkan sedemikian rupa. Suri teladan sudah ada orang yang diturunkan oleh Allah sebagai Rasul hari ini. Ikut saja.
Maka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka lakukan. Mereka tidak bertanya kepada Rasul kecuali sesuatu yang memang perlu diperjelaskan kepada kita. Ditanya oleh para sahabat. Artinya supaya bisa menjadi pelajaran kepada kita berikutnya, baru mereka bertanya. Kalau hanya untuk mereka, mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Berarti itu sesuatu yang benar. Hana pikir li pugai po hanaga menyoku ikut, hana li. Semuanya itu baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putus sandalnya, dia jinjing sandalnya. Semua sahabat buka sandal, tijik tilap. Pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian di dalam perjalanan ada sepohon kurma yang tumbang, sehingga mereka tidak bisa untuk melangkahi kurma itu karena besar. Gelup Rasulullah masuk dari bawah. 10 tahun yang akan datang, 10 tahun kemudian, sahabat-sahabat yang pernah hijrah dengan Rasulullah, dia juga mengambil jalan itu lagi. Sampai ke situ juga. Mereka semuanya jongkok. Masuk ke bawah. Padahal pada waktu itu tidak ada lagi pohon kurma. Mentenggelup oleh sahabat. Kupu gelup belum. Mereka tidak pernah berfikir. Tapi mereka hanya melihat karena Rasulullah itu waktu itu dia masuk dari bawah. Begitu itibaknya para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka inilah hakikat daripada Allah membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita memperingati sangat cocok namanya adanya peringat urun-urun kedua. Kedua ke sejarah Nabi, kedua ke nabinya sebagai uswatun hasanah. Dua dengan nabinya bahawa Nabi adalah untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Hari ini kita peringati, saling ingat mengingat ad-dinun nasihat. Khanduri silakan, baik, hasanah, khairi kebaikan, buat pengajian, ceramah dan sebagainya. Tapi inti di dalamnya itu adalah memberikan mau'izatul hasanah, pelajaran-pelajaran yang baik. Mudah-mudahan dengan saling kita mengingatkan bahwa Muhammad itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan perlu kita kepada kita umatnya untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.